Teman-teman, akhir Oktober 2021 yang lalu PT Astra Honda Motor memperkenalkan warna baru dari CRF 150L. Ada dua warna yang total baru, yaitu Extreme Green dan Extreme White, menemani dua warna lama, yaitu Extreme Red dan Extreme Black. Nah, di belakang saya ini sudah ada motor-motornya teman-teman, walaupun hanya ada 3, karena yang Extreme White nggak ada. Tapi lumayan lah, ada 3. Kali ini kita detailkan saja kayak gimana sih warna baru dari CRF 150L yang saya temui di Astra Motor BSD. Oke, simak sampai akhir. Oke teman-teman, kita awali dari yang Extreme Green. Nah, ini warna hijaunya ternyata hijaunya hijau gelap ya, dan mirip dengan warna hijaunya motor-motor tentara gitu. Malah kalau tidak di bawah sinar yang terang, ini kelihatannya malah lebih ke hitam. Dan warna yang hijau ini ternyata hanya ada di beberapa bagian motor teman-teman. Utamanya adalah spakbor depan dan area slot nih. Tuh, sampai sini. Sementara yang bodi tengah ke belakang ini hitam teman-teman. Jadi emang sekilas tuh terlihat warnanya kayak motor-motor misterius ya. Khas motor-motor yang biasa dipakai buat tentara. Nah, kalau kita detailnya lagi, kombinasinya selain warna hijaunya ada warna kuning yang kelihatan lumayan mencolok nih ya, dan silver. Nah, silver ini di bagian tulisan CRF teman-teman, CRF 150 dan L-nya kembali kuning sesuai dengan tadi stripping kuningnya. Oke, kalau kita detailin lagi, ada beberapa perbedaan dibanding warna lain. Salah satunya adalah lengan ayun. Lengan ayunnya hitam, kemudian kalau kita naik ke atas, suspensi depan ini tutup aksesorinya juga warna hitam. Lalu kalau kita lihat di sisi kanan, itu cover leher knalpotnya itu juga dicat hitam. Kemudian joknya juga tentu saja hitam teman-teman. Jadi ini emang bener-bener kayaknya bakalan cocok banget dipakai oleh tentara atau kepolisian atau mungkin satpam ya. Udah warnanya udah cocok banget lah gitu. Terus kita geser ke warna yang kedua teman-teman. Ada warna Extreme Red. Nah, kalau Extreme Red ini sekilas mirip dengan warna CRF 150 yang lama teman-teman, yang generasi pertama ya, merah kombinasi putih. Bedanya yang kali ini adalah ada birunya nih. Biru, di sini juga ada birunya. Jadi ini kesannya kayak warna kebangsaannya Honda Racing ya, warna HRC, red, white, blue. Gitu. Jadi menurut saya kesannya warnanya lebih segar gitu ya, lebih asik lah, lebih eye-catching gitu. Terus kalau di warna yang Extreme Red ini, joknya juga merah ya, seperti yang lama. Terus lengan ayunnya tetap silver. Lalu tutup upside-down-nya warnanya emas. Gitu. Bagian lainnya, cover leher knalpotnya ini juga silver teman-teman. Beda dengan yang tadi Extreme Green yang warnanya hitam ya. Gitu. Itu warna utamanya. Lalu kita geser ke yang Extreme Black. Nah, yang Extreme Black ini bisa dibilang kombinasi antara yang Extreme Red dan Extreme Green. Karena apa? Kita lihat. Bodinya didominasi oleh warna hitam sesuai warna motornya, tapi dikombinasi dengan jok merah sehingga kesannya kontras banget ya, kayak warnanya tim AC Milan ya, rossoneri. Terus asiknya di sini adalah strippingnya teman-teman. Ini strippingnya terlihat lebih dinamis ya dibanding warna Extreme Black yang sebelumnya. Ini tuh lihat, lebih kotak-kotak gitu, lebih segar dan di mata tuh lebih eye-catching gitu, asik nih tuh. CRF tuh, ada yang silvernya, terus ada di bawahnya tuh. Hitam dan merah kombinasinya, asik. Terus, kalau didetailkan, ini lengan ayunnya hitam, seperti yang Extreme Green. Sementara, tutup suspensi depannya, upside-down-nya, ini emas, ngambil dari yang merah. Lalu, kalau tutup leher knalpotnya, ini hitam, kayak yang Extreme Green. Sementara untuk satu lagi, warna yang Extreme White, yang sayangnya di Astra Motor BSD ini belum ada unitnya, itu bisa dibilang mirip banget dengan Extreme Green, hanya ya bagian yang hijaunya itu diganti putih. Jadi lengan ayunnya hitam, joknya juga hitam, tutup shocknya juga hitam, gitu. Terus teman-teman nambahin yang warna Extreme Red ini, kalau dilihat kayak pacuannya tim Gazzer di MXGP ya. Red, white, blue-nya tuh khas banget tim HRC, gitu. Oke, reminder aja, CRF 150R ini punya beberapa fitur andalan teman-teman. Yang kalau dari depan langsung kelihatan adalah suspensi depannya upside down ya, dan ini pakai asnya 37 mili. Jarak mainnya lumayan panjang, 225 mili. Ini speknya
lumayan di atasnya kompetitor ya, kayak punya KLX 150 kan hanya 35 mili ya asnya ya. Terus jarak mainnya juga punya KLX lebih pendek. Jadi kalau ini lebih gede, lebih panjang mainnya. Jadi kalau kita pakai buat trabasan, buat sedikit loncat-loncat, tidak gampang bottoming. Terus kalau remnya, tentu saja cakram di kedua roda dan model yang waving ya, yang model bergelombang. Depan dijepit kaliper 2 piston, yang belakang kaliper 1 piston. Untuk bannya, standarnya sudah pakai model dual purpose yang udah kotak-kotak. Ini pakai IRC Trail, terus kombinasinya ukurannya tentu saja ring 21 dan ring 18, yang depan lebar 275, yang belakang lebar 410, 4,1 in ya. Kemudian fitur andalan lainnya adalah lampunya, lampu utama model halogen. Bentuknya lumayan asik ya, lumayan tajam-tajam gitu. Lalu di belakangnya ada speedometer full digital, yang infonya lumayan standar sih sebenarnya. Hanya speedometer, odometer, trimeter, filmeter gitu. Kemudian ke belakangnya ada sebuah setang yang standarnya sudah ada tiang penguatnya di tengahnya ya. Jadi kalau kita misal apes jatuh saat kita terabasan tidak gampang bengkok gitu lah. Kapasitas tangkinya lumayan gede teman-teman, 7,2 liter. Dengan klaim konsumsi bensin rata-ratanya 39,3 km per liter, maka sekali isi setidaknya bisa untuk menempuh jarak 282,9 kilometer teman-teman. Jadi lumayan jauh ya, kalau mau terabasan rasanya nggak perlu takut sampai kehabisan bensin lah. Lalu kalau ke sisi belakang, roda belakangnya dibekali dengan suspensi monoshock yang pakai Prolink. Ini jarak mainnya lumayan panjang juga, 207 mm. Mesinnya 150 cc SOHC, 2 katup berpendingin udara, injeksi. Nah ini mesinnya speknya itu di tengah-tengah antara dua kompetitornya. Tenaganya sedikit di atasnya Kawasaki KLX. Ini tenaganya 12,8 dk. Namun di bawahnya WR155R. Yang mana WR155R kan speknya memang lebih tinggi ya. Dia 4 katup dan berpendingin cairan. Nah Honda memberikan mesin CRF ini pakai yang basic mesinnya dari Versa ini tentu saja ada pertimbangan. Salah satunya tentang bobot teman-teman. Ini berpendingin udara jadinya lebih enteng dibanding berpendingin cairan, misal pakai mesin K56 kayak punya CBR yang pakai radiator, memang lebih bertenaga ya, karena pakai radiator pasti bobotnya akan lebih berat. Jadi ya Honda ternyata akhirnya pilih mesin ini teman-teman. Nah ini mesin ini tenaganya tersalurkan ke roda belakang pakai transmisi 5 percepatan, yang sebenarnya untuk penggunaan trabasan khususnya buat yang masih pemula ya, yang masih baru nyoba-nyoba sebenarnya cukupan sih, nggak boyo-boyo amat. Udah gitu kan ini injeksi ya, jadi tidak ada cerita setelah jatuh susah dinyalain kayak yang terjadi di motor yang masih pakai karbu, karena ada insiden banjir-banjir dulu, jadi nyalainnya lama. Kalau ini karena injeksi, tinggal matiin kontak, nyalain, pencet tombol starter, maka akan langsung nyala lagi. Enak lah gitu. Apalagi enaknya mesin ini adalah kalau buat yang emang butuh tenaga lebih gede, sudah banyak yang bikin ini ya, kit-kit bore up-nya, stroke up-nya ada, bahkan yang headnya pakai klep gede juga ada. Jadi oke lah ya spek mesinnya gitu. Kalau ngomongin harga, sekarang CRF 150L dibanderol dengan angka 34.745.000 on the road Jakarta. Gimana menurut teman-teman? Asik nggak warna-warna barunya? Saya pribadi sih saya seneng yang warna extreme black ya, asik ya. Kesan misteriusnya ada karena hitam, namun atraktifnya ada karena ada stripping-strippingnya yang tadi kotak-kotak keren ya. Terus apalagi joknya merah, jadi ada sisi mencoloknya juga. Sementara kalau ini, ya seperti saya tadi bilang, ini kayaknya cocok buat ini ya, buat fleet, buat perusahaan yang nyari alat transportasi buat satpamnya mungkin, atau buat dinas kepolisian atau TNI, ini pas banget nih. Sementara kalau yang merah, Extreme Red, tentu saja kayak cocok banget buat yang suka tampil sporty ya. Terus yang senang MXGP itu cocok banget lah. Warna sesuai lah. Gitu. Yang putih mungkin buat yang pengen tampil beda aja lah. Karena warnanya putih lumayan ngejreng ya. Gitu. Ya udah, gitu aja teman-teman. Video singkat kali ini mengulas tentang pilihan warna baru dari Honda CRF 150L yang mulai dipasarkan oleh PT Astra Honda Motor akhir Oktober 2021 kemarin. Oke, semoga memberikan gambaran. Mungkin siapa tahu teman-teman ada yang sedang berminat meminang motor dual purpose 150 cc. Siapa tahu lagi bingung antara CRF atau KLX atau WR155R. Gitu. Ya sudah, gitu aja. Terima kasih buat sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share,
nyalakan juga tombol loncengnya, dan follow juga IG kami Otomotif_TV. Mampir juga ke channel baru kami yaitu Motor Second yang membahas motor-motor bekas berkualitas, dan mampir juga ke www.otomotifnet.com untuk info-info tentang dunia otomotif dari modifikasi, balap, news, segala macam ada pada situ. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.